Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Bu. Terdengar kami dari kelompok 2 akan bersampaikan tentang sebuah buku yang dikarang oleh Pastor Sterling Mataheru. Ini kami hanya baca di Google karena kami di desa tidak ada toko buku, jadi kami hanya ambil sebagian baca sebuah di Google ya. Yang berjudul Membangun Karakter yang Baik Menuju Masa Depan yang Penuh Kebahagiaan dan Keberhasilan. Slide berikutnya. Nah, dalam buku itu menurut pengertian karakter menurut ini adalah menjelaskan bahwa kata karakter itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang memiliki makna, menandai dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai dan kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu atau akhlak, dan bisa disimpulkan bahwa karakter adalah sifat atau persepsi baik buruk seseorang dalam menerapkan etika, nilai moral, emosi, dan berbagai kemampuan kejiwaan lain yang tercermin melalui perilaku atau tingkah laku yang baik. Jadi secara kesimpulannya secara khusus bahwa karakter itu adalah sebuah kualitas hidup yang membuat seseorang berbeda dengan orang lain. Kita bisa melihat contoh dalam Alkitab, dalam Daniel pasal yang ketiga, tentang bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun mereka ada di Babel, tapi betul-betul kualitas hidup mereka sangat terbukti, di mana mereka berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh melihat juga Raja boleh membuktikan bagaimana kualitas hidup mereka yang bisa membuat mereka berbeda dengan pemuda-pemuda yang ada di Babel pada saat itu. Terlanjut, slide kedua. Menurut Likona dan Amirullah, karakter terdiri dari 3 ranah yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yakni yang pertama adalah pengetahuan moral, yaitu kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, menginterpretasikan macam-macam moral yang harus diterapkan dan yang harus ditanggalkan. Kita tahu bahwa moral itu belum pantang. Kita tahu bahwa moral ini adalah dari kata mos bahasa Latin artinya sopan santun, iya, sopan santun. Kemudian kebiasaan, iya, dari kata mos itu kebiasaan, adat istiadat atau perilaku yang telah menjadi kebiasaan, itulah moral. Dikatakan di situ bahwa menginterpretasikan macam-macam moral. Nah, kita lihat salah satu moral keagamaan yaitu yang kita bisa lihat sehari-hari adalah berdoa sebelum melakukan setiap kegiatan. Itu adalah satu moral dalam keagamaannya, berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan. Dan ini juga Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagaimana ketika dia memulai pelayanannya, dia harus berdoa lebih dahulu. Ketika dia mulai pelayanannya, dia harus berpuasa, berdoa selama 40 hari. Di dalam Matius pasal 4 bisa dibaca di situ, ketika Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia berdoa berpuasa selama 40 hari. Kemudian juga kita lihat di dalam Lukas 22 bagaimana Yesus berdoa di Bukit Getsemani atau di Bukit Zaitun, dan terlalu banyak contoh Tuhan telah berikan tentang moral, yaitu kebiasaan atau hal yang baik ya yang dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Berikut yang kedua, slide yang berikutnya. Yang kedua adalah perasaan moral atau moral feeling, kemampuan untuk merasa harus selalu melakukan tindakan moral yang sesuai dengan norma dan merasa bersalah jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Nah, kita melihat di sini misalnya contohnya adalah perasaan moral ini, contohnya adalah empati. Artinya peduli terhadap penderitaan orang lain. Contohnya juga bisa itu kontrol diri, artinya bisa mengontrol ketika marah dan bisa mengontrol ketika terlalu senang. Contohnya empati di sini adalah Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh bagaimana dia merasa peduli dengan orang banyak yang selalu mengikuti dia pada saat itu, sehingga Yesus berbelas kasihan
untuk memberi makan 5.000 orang. Itu contoh. Ini setelah memberikan makan 5.000 orang dalam empatinya, ini bicara tentang perasaan moral. Kemudian juga berbicara tentang perasaan moral juga ini adalah berbicara tentang rendah hati. Ya. Rendah hati artinya tidak merasa lebih daripada orang lain. Tidak merasa lebih daripada orang lain. Itulah contoh-contoh perasaan moral, yaitu empati, kontrol diri, kemudian rendah hati, kemudian juga mendengarkan hati nurani. Kemudian yang ketiga adalah tindakan moral. Tindakan yang sejalan atau konsisten dengan pertimbangan moral, bagaimanapun tindakan itu adanya. Ya, saya berikan contoh ini, misalnya menghargai pendapat orang lain, ya itu tindakan moral juga. Memberi salam kepada orang yang lebih tua ketika kita bertemu. Kemudian contoh yang lain, mengucapkan kata tolong ketika kita minta bantuan kepada orang lain. Itu contoh-contoh tindakan moral. Kemudian kehidupan sehari-hari itu menjaga kebersihan. Selanjutnya saya persilakan Pak Yohanes untuk slide berikutnya. Ya, puji nama Tuhan, shalom semuanya. Saya akan melanjutkan bahwa